Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu kembali dengan Ibu Omi dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga instansi pemerintah. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita minggu kemarin mengenai penerapan siklus akuntansi pemerintah daerah di SKPD. Minggu kemarin kita sudah membuat laporan LRA ya, LRA, jurnal penutup LRA, kemudian laporan LO nya ya, jurnal penutup LO. Hari ini kita akan membahas neraca saldo setelah penutupan LRA dan LO, kemudian neraca, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Baik, kita mulai dari neraca saldo setelah penutupan LRA dan LO. Minggu kemarin kita sudah membahas ya jurnal penutupan LRA dan LO-nya. Jadi saldo-saldo akun-akun real sudah kita tutup ya. Sehingga neraca saldo setelah penutupan LRA-nya sudah tidak ada lagi akun realnya ya. Jadi sudah tidak ada lagi akun pendapatan, akun belanja, akun beban, sehingga akun-akun yang ada di neraca saldo setelah penutupan LRA dan LLO adalah kas di bendahara penerimaan ya, kemudian kas di bendahara pengeluaran, saldonya 140 juta rupiah, piutang retribusi layanan kesehatan 4 juta, persediaan alat tulis kantor 250.000, persediaan obat-obatan 2.500.000, tanah lapangan parkir 550 juta, kendaraan dinas bermotor perorangan 150 juta, akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor 1.500.000, bangunan gedung kantor 350 juta, akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor 525.000, utang belanja obat-obatannya tidak ada lagi. Kemudian untuk akun ekuitasnya ya, akun ekuitas di sisi debit ini ya, 48.775.000 ini diisi sesuai dengan nominal ekuitas LO pada laporan operasional ya. Jadi di laporan operasionalnya di sini ya, laporan operasional. Nah, ini ekuitas LO nya, surplus atau defisit LO. Karena ekuitas itu kan kekayaan bersih ya. Jadi kekayaan bersih itu didapat dari pendapatan dikurangi beban. Nah, jadi surplus atau defisit ini sama dengan ekuitas. Jadi ini ekuitas LO nya kita pindahkan ke sisi debitnya ya, di sini. Kemudian akun ekuitas di sisi kredit diisi sesuai dengan nominal ekuitas awal ditambah dengan ekuitas sal. Ini ekuitas awal ditambah ekuitas sal. Ekuitas salnya di laporan realisasi anggaran. Nah, ini ekuitas salnya. Surplus atau defisit LRA ya, itu ekuitas sal. Jadi kata ibu tadi kan ekuitas itu total belanja ini ya, total belanja, selisih antara total belanja dengan total pendapatan ya. Jadi selisih antara total pendapatan dan total belanja inilah yang disebut ekuitas sal atau surplus atau defisit LRA. Ekuitas awalnya ya, ini ekuitas awalnya 1.055.000.000 rupiah. Kemudian ekuitas sal tadi ya, yang kata ibu tadi diperoleh dari laporan realisasi anggaran
ya. Dan RKPPKD. RKPPKD-nya 188.500.000. Nah, kita peroleh dari sini. Nih, RKPPKD 188.500.000 rupiah di sisi kredit. Jadi RKPPKD ini merupakan akun ekuitas di tingkat SKPD ya. Jadi seperti kita ketahui ya, SKPD itu kan merupakan cabang dari Pemda, dari pemerintah daerah. Jadi SKPD itu tidak memiliki ekuitas sendiri ya. Masih ingat kan ya, pelajaran Ibu sudah pernah menjelaskan mengenai hubungan SKPD dengan PPKD itu hubungannya home office branch office ya, konsepnya hobo. Jadi SKPD itu dia hanya menerima ekuitas dari Pemda, dia tidak memiliki ekuitas sendiri. Nah, ini ekuitasnya, ini RKPPKD ini ekuitas SKPD di tingkat PPKD. Jadi ketika menerima transfer ya, jadi RKPPKD-nya di SKPD itu bertambah ya, ekuitasnya bertambah. Kalau dia menyetorkan dana ya dari SKPD ke PPKD, jadi dianggap ekuitasnya berkurang, seperti itu. Oke, jadi ini komponen dari neraca saldo setelah penutupan LRA dan LO. Selanjutnya laporan neraca. Nah, ini laporan neracanya. Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Damai Sejahtera. Neraca periode 1 Januari 31 Januari 2019. Jadi neraca ya, komponen neraca ini adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, asetnya ini nanti kita breakdown ya, ada aset lancar, kemudian ada aset tetap ya, ada investasi jangka panjang. Terus ini di total ya, ini aset lancarnya ada kas di bendahara pengeluaran, ada piutang retribusi, persediaan alat tulis kantor, persediaan obat-obatan. Ini merupakan aset lancar di Dinas Kesehatan selama bulan Januari. Kita lihat dari neraca saldo tadi ya. Kemudian investasi jangka panjangnya tidak ada. Aset tetap ya, aset tetapnya berupa tanah lapangan parkir, kendaraan dinas bermotor, akumulasi dikurangi akumulasi alat angkutan kendaraan bermotor, bangunan gedung kantor ya, dikurangi akumulasi penyusutannya. Itulah nanti jumlah aset tetap ya. Ini total asetnya, total aset berarti aset lancar ditambah dengan aset tetap 1.194.725.000. Kemudian kewajibannya ya, selama bulan Januari tidak ada kewajiban ya. Kemudian ini ekuitasnya diperoleh dari surplus atau defisit LO. Ini karena kita tadi defisit ya bulan Januari, jadi kita tulis di dalam kurung. Jadi ini menandakan defisit 48.775.000. Kemudian RKPPKD 188.500.000 dan ekuitas ya, ekuitas awal 1.055.000.000, sehingga jumlah ekuitasnya menjadi 1.194.725.000 rupiah. Nih, jadi RKPPKD ditambah ekuitas kita kurangi dengan defisit ya. Kalau dia surplus maka
ditambah surplus, ditambah RKPPKD, ditambah ekuitas awal, itulah jumlah ekuitasnya ya. Atau ya kalau mau simpelnya ekuitas itu kan, jadi kata ibu ya, aset ya dikurangi kewajiban ya. Kalau di neraca ini ekuitasnya adalah aset dikurangi kewajiban. Jadi karena ini tidak ada kewajiban, maka ekuitas itu ya asetnya ini ya, makanya jumlahnya sama kan, 1.194.000.000 rupiah 725.000. Jumlah ekuitasnya sama. Ini jumlah kewajiban dan ekuitas, karena tidak ada kewajiban ya, maka jumlah kewajiban dan ekuitasnya sama dengan jumlah ekuitasnya. Nah, ini neraca. Oke, selanjutnya ya, laporan terakhir, laporan arus kas. Jadi Bu sedikit mengingatkan lagi ya, jadi laporan arus kas ini disusun dengan mengklasifikasikan arus kas masuk dan arus kas keluar ya ke dalam kategori aktivitas operasi ya. Ini arus kas aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendapatan, arus kas dari aktivitas transitoris. Nah, informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar ini dapat kita peroleh dari LRA. Kenapa? Karena LRA disusun berdasarkan arus kas masuk dan arus kas keluar. Selain itu, informasi kas masuk dan kas keluar juga bisa kita ambil dari catatan buku kas umum bendahara. Nah, ini bentuknya ya, laporan arus kas Dinas Kesehatan Kabupaten Damai Sejahtera bulan Januari 2019. Oke, yang pertama arus kas masuknya ya, arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas masuknya dari penerimaan retribusi daerah ya, 6.500.000. Jumlah arus kas masuk 6.500.000. Jadi nanti kita lihat dari LRA. Ini arus kas masuknya ya. Jadi pada bulan Januari ya, kas itu hanya diperoleh dari pendapatan retribusi daerah ya. Nih, kita lihat di LRA-nya. Ya, arus kas masuknya berupa pendapatan retribusi daerah. Nah, ini belanja-belanjanya, inilah arus kas keluarnya ya. Kemudian arus kas keluarnya ada untuk pembayaran pegawai dan pembayaran barang. Jumlah arus kas keluarnya 55 juta rupiah. Ini total arus kas keluarnya ya, 45 juta ditambah 10 juta jadi 55 juta rupiah. Kemudian arus kas dari aktivitas investasi tidak ada ya, aktivitas pendanaan dan transitoris juga tidak ada. Kenaikan atau penurunan kasnya, ini kenaikan penurunan kasnya ya, jadi selisih antara arus kas keluar dan arus kas masuk ya. Jadi dia mengalami penurunan kas 48.500.000 karena negatif
atau juga selisih antara saldo awal kas ya dan saldo akhir kas. Ini saldo awal kasnya kita peroleh dari data ya, data laporan di sini. Saldo awal kas di kas bendahara pengeluaran 188.500.000. Kemudian ini saldo akhir kas ya. Nih, saldo akhir kas di bendahara pengeluaran 140 juta. Saldo akhir kas di bendahara penerimaan tidak ada, sehingga saldo akhir kasnya yang ini ya 140 juta rupiah. Jadi saldo kas yang ada di bendahara pengeluaran ini saja ya, saldo akhir kasnya. Oke ya Ibu, ada yang terlewat ya, laporan perubahan ekuitas. Nah, ini laporan perubahan ekuitasnya. Laporan perubahan ekuitas, komponennya ada ekuitas awal. Kita bisa lihat tadi di neraca tadi ya, ekuitas awal ya 1.055 juta. Kemudian ini RK PPKD nya ya, jadi kita masukkan juga RK PPKD ini ke laporan perubahan kas seperti penjelasan Ibu tadi, karena RK PPKD ini merupakan akun ekuitas SKPD di PPKD ya. Jumlahnya 188.500.000. Kemudian ini surplus dan defisit LO nya 48.775.000. Dampak kumulatif perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar tidak ada, sehingga ekuitas akhirnya ya di ekuitas awal ditambah dengan RK PPKD dikurangi defisit LO. Kalau dia surplus berarti ditambah surplus LO. Itulah ekuitas akhirnya 1.194.725.000 rupiah. Baik ya, kita sudah menyelesaikan satu siklus akuntansi ya, mulai dari menganalisis transaksi sampai laporan keuangan sudah kita bahas. Semoga kalian bisa memahami penjelasan Ibu ini ya. Baik, itu saja dari Ibu untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan ya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat-sehat selalu ya, berada dalam lindungan Allah selalu. Dan semoga kita bisa segera bertemu ya anak-anak ya, untuk bisa melaksanakan KBM tatap muka secara langsung. Oke, terima kasih Ibu. Akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.